Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman mahasiswa Yarsi Jakarta? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Perkenalkan, nama saya Kak Iki Yosan, nada dan cerita dari Kampung Dongeng Pajajaran Bogor. Alamat saya di Ciledug Bogor. Alhamdulillah istri saya sudah 2 anaknya. Pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Usia saya alhamdulillah hampir 30 tahun lah ya. Baik teman-teman, kita tidak lama untuk perkenalan karena memang waktu kita hanya 30 menit lah ya, kurang lebih segitu ya. Karena biasanya memang pelatihan dengan saya dan teman-teman itu biasanya minimal 2-3 jam. Dan maksimalnya diklat kami sampai 3 hari begitu. Tapi tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan nanti setelah ini kita ketemu langsung, kita belajar langsung, praktek langsung dengan Kak Iki dan teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk materi mendongeng, ada beberapa motivasi buat teman-teman semuanya dan motivasi juga buat saya. Kenapa saya memilih menjadi pendongeng? Sebelumnya saya adalah seorang guru di sekolah alam. Nah, kuliah saya dulu matematika, jadi gak nyambung ya. Tapi itulah kehidupan, sebuah pilihan lah ya. Awal-awal dulu jadi seorang pendongeng ditolak luar biasa sama orang tua. Karena dalam sekolah, kuliah, lalu kerja, lalu saya keluar jadi seorang pendongeng. Orang tua marah luar biasa. Karena kata orang tua, ngapain jadi pendongeng gitu, udahlah kerja lagi karena ada gaji pokoknya, udah dijamin lah begitu ya. Dan pendongeng siapa yang mau gaji gitu. Tapi tidak tahu, saya yakin aja, saya yakin yang pertama adalah ketika kita membahagiakan orang lain, yakinlah Allah akan siapkan kebahagiaan buat kita. Dan itu yakin sampai sekarang. Jadi kemana-mana bercerita, lalu anak-anak bahagia, mereka ketawa gitu ya. Jadi ketika saya buat suatu cerita buat mereka, lalu mereka bahagia, dia ketawa, dan saya yakin pada saat itu Allah pun siapkan cerita buat saya dan buat saya bahagia. Dan betul teman-teman, alhamdulillah saya bahagia sampai hari ini. Dulu berat saya tuh 50 kali ya. Setelah mendongeng paling tinggi tuh 70-an lebih. sekarang udah diturun 68 lah ya, 68. Bahagia gitu ya, senang aja gitu, begitu. Jadi buat teman-teman, bahagiain orang lain, bahagiain orang-orang sekitar, dan yakinlah Allah akan siapkan cerita bahagia buat kita. Yakin itu, saya sudah buktikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diberikan oleh Allah bentuk yang sempurna. Maka dengan bentuk yang sempurna ini untuk kebaikan teman-teman. Cara bersyukurnya ya melakukan kebaikan tadi. Boleh dengan cara mendongeng, boleh. Saya pilih mendongeng karena pengen sekalian dakwah begitu. Emang bisa Kak? Bisa. Ceritanya kisah Rasul, kisah-kisah yang baik begitu. Ya, itu pun ilmu yang diberikan kepada untuk anak-anak begitu. Jadi saya teringat sebuah kisah yang luar biasa. Dan sebuah ayat begini. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ada seorang pemuda pengembara, kemana-mana naik kuda. Dia naik kuda. Nah, sama kayak anak TK, bengong begini aja. Nyariin kudanya ya. Sampai kencangnya kudanya, sampai berdebu-debu bertebaran. Lalu sang pemuda berhenti karena mendengar suara.
suara tanpa wujud. Apa suaranya? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan dari orang banyak. Itu terus. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan dari orang banyak. Itu yang terus diucapkan. Ini pemuda penasaran dari mana suaranya. Lalu ia cari. Ternyata ada di sebuah rumah tua. Atapnya terbuat dari dedaunan, tiangnya terbuat dari bambu. Lalu ia hampiri rumahnya. Diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh aku masuk? Silakan. Buka pintunya. Buka sendiri. Wah, buka sendiri. Dibuka sendiri. Dibukalah pintunya. Ternyata ketika masuk, ia dapati seorang kakek tua yang matanya tunanetra, tangannya tidak ada. Pantesan nggak bisa buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kau? Aku seorang pengembara, kek. Tak sengaja tadi aku lewat sini, aku mendengar suara. Suara apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan dari orang banyak. Siapa yang mengatakan? Itu aku yang mengatakan. Apa kelebihan kakek? Kakek kan matanya buta, tangannya nggak ada. Apa kelebihannya? Kenapa terus syukur sama Allah? Apa kata kakek, teman-teman? Hei pemuda, aku memang buta, tanganku tidak ada. Tapi aku masih mempunyai akal sehat yang bisa kupergunakan untuk berpikir. Di luar sana masih banyak orang gila yang tidak bisa berpikir seperti aku. Hei pemuda, lihat aku. Aku masih mempunyai telinga yang bisa kupergunakan untuk mendengar. Di luar sana masih banyak orang tuli yang tidak bisa mendengar seperti aku. Hai pemuda, lihat aku. Udah lihat, kek? Aku masih mempunyai lisan yang bisa kupergunakan untuk berbicara, melafazkan kalimat yang baik, memuji Allah. Di luar sana masih banyak orang bisu yang tidak bisa berbicara seperti aku. Ternyata luar biasa. Kakek yang matanya buta, tangannya nggak ada, tapi tetap mensyukuri kelebihannya, apa yang diberikan sama Allah. Apalagi kita, teman-teman, yang tubuhnya sempurna, maka yakinlah kita bisa berbuat kebaikan lebih dari kakek tadi. Tambah syukur sama Allah dengan cara berbuat kebaikan. Begitu. Itu yang kedua. Nah, sebetulnya saya tadi lagi cerita tuh, contohin cerita. Ya, jadi cerita seperti itulah, teman-teman. Ya, tapi duduk saja udah bisa cerita sebetulnya, ya, dengan efek-efek suara karakter udah cukup seperti itu. Tapi nanti kita masuk materi. Apa yang ketiga? Yang ketiga, jadikan ilmu ini, ilmu dongeng ini buat teman-teman semuanya. Jadikan ini amal simpanan buat kita semuanya. Teman-teman boleh sibuk kuliah, Senin sampai Jumat kuliah, atau kerja yang sambil kerja. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu dongeng ini teman-teman nanti keliling ke TPA, cari anak yatim, sekitar teman-teman di kampung teman-teman. Saya mau cerita, saya mau bahagiain anak-anak. Yakinlah, kita punya amal simpanan buat anak yatim bahagia, buat anak-anak sekitar bahagia. Kita nggak bisa kasih mereka dengan materi, tapi dengan cerita sudah membuat mereka bahagia. Maka lakukanlah, teman-teman. Itu yang pertama, bahagiain, maka Allah akan siapkan cerita bahagia buat kita. Yang kedua, anggota tubuh kita diberikan sempurna oleh Allah, syukuri dengan berbuat kebaikan. Ketiga, jadikan ilmu dongeng ini sebagai amal simpanan buat kita. Itu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjut materinya. Sekarang kita masuk materi, ya. Mudah-mudahan motivasi di awal tadi bisa membuat kita lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat, gitu ya. Kita masuk materi mendongeng. Kenapa kita memilih mendongeng? Ternyata mendongeng manfaatnya luar biasa. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Tidak untuk anak-anak sekitar, tapi untuk anak sendiri. Jadi ketika istri saya sedang hamil, saya dongengkan istri saya tiap malam, saya dongengkan cerita-cerita, ya, seperti itu. Nah, ternyata efeknya luar biasa. Begitu istri saya melahirkan, saya punya bayi, terus saya dongengkan, saya ceritain, walaupun sebetulnya dia belum ngerti mungkin, ya, tapi tidak apa-apa.
ceritain saja, tapi kan dia udah mendengar begitu. Nah sampai dia sudah